Sarinah Kota Malang adalah sebuah gedung dengan 3 lantai yang terletak di persimpangan Jalan Merdeka Utara, Jalan Arif Rahman Hakim, dan Jalan Basuki Rahmat. Bangunan ini memiliki letak yang strategis karena dekat dengan alun-alun Kota Malang, dekat dengan pusat kuliner anak muda maupun yang telah menua, yaitu Kayu Tangan Kota Malang, serta dekat dengan KFC dan McDonald's. Sejarah Mall Sarinah di Kota Malang dimulai pada tahun 1820. Awalnya bangunan ini dibangun sebagai rumah dinas Bupati pertama di Malang, Raden Tumenggung Notodiningrat. Namun, setelah beliau wafat di tahun 1839, pusat pemerintahan Kabupaten Malang dipindahkan ke tempat lain. Kemudian, pada tahun 1900, gedung Sarinah ini berubah fungsi menjadi Societet Concordia, yaitu tempat hiburan dan pertemuan orang-orang Belanda. Ketika Jepang datang pada tahun 1942, Belanda meninggalkan gedung tersebut. Sejarah tentang mall ini masih berlanjut sampai dengan tahun 1947. Mall atau gedung ini menjadi tempat penting dalam sejarah Indonesia karena digunakan untuk sidang Komitmen Nasional Indonesia Pusat. Hal ini nantinya berkembang menjadi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Sidang tersebut dilaksanakan pada 25 Februari hingga 5 Maret 1947 dan dihadiri oleh para pemimpin Republik Indonesia. Sayangnya, para pejuang Indonesia membakar gedung ini agar tidak digunakan oleh Belanda di saat terjadinya agresi militer Belanda. Setelah dirasa situasi mulai membaik, gedung ini dibangun kembali dan diresmikan oleh Wali Kota Malang, yaitu Kolonel R. Indra Sutirmaji pada tanggal 20 Mei 1970. Hingga akhirnya gedung ini diberi nama Sarinah oleh Presiden Soekarno sebagai penghormatan kepada pengasuhnya semasa kecil. Pada tahun 1820, bangunan Sarinah merupakan tempat tinggal atau rumah dinas dari Bupati Malang pertama, Raden Tumenggung Notodiningrat. Tahun 1839, setelah wafatnya Raden Tumenggung Notodiningrat, pusat pemerintahan Kabupaten Malang dipindahkan ke lokasi lain. Tahun 1900, gedung ini diambil alih oleh pemerintahan kolonial Belanda dan berubah menjadi tempat hiburan dan berkumpulnya orang-orang Belanda di kala itu. Tanggal 25 Februari hingga 5 Maret tahun 1947, gedung ini telah berubah menjadi tempat rapat Komitmen Nasional Indonesia Pusat yang merupakan cikal bakal Dewan Permusyawaratan Rakyat. Kemudian, tahun 1947, selama agresi militer Belanda, gedung ini dibumi hanguskan oleh pejuang Indonesia sebagai strategi perang gerilya untuk mencegah penggunaan oleh pasukan Belanda. Terakhir, tahun 1970 hingga 2025, gedung ini dibangun kembali dan difungsikan sebagai pusat perbelanjaan modern pertama di Malang dengan nama Sarinah. Gedung Sarinah Malang memiliki arsitektur yang menggabungkan gaya kolonial dan modern. Awalnya bergaya kolom-kolom tinggi, tetapi setelah direnovasi, desainnya menjadi lebih modern dan fungsional. Bangunan ini memiliki 3 lantai dengan fasad yang didominasi kaca besar, menciptakan tampilan kontemporer. Danahnya luas dengan beberapa atrium untuk pencahayaan alami. Selain itu, gedung ini dilengkapi dengan pintu masuk besar, eskalator, dan lift, memudahkan akses bagi pengunjung. Dengan perpaduan elemen kolonial dan modern, gedung Sarinah tetap menjadi ikon arsitektur di Malang. Kesimpulan dari video ini adalah bahwa gedung Sarinah di Kota Malang merupakan warisan sejarah yang telah mengalami berbagai transformasi fungsi seiring perkembangan zaman. Awalnya dibangun dengan rumah dinas Bupati Malang pada tahun 1820, kemudian berfungsi sebagai tempat hiburan bagi orang-orang Belanda, lalu menjadi tempat sidang Komite Nasional Indonesia Pusat, setelah sempat dibumi hanguskan dalam agresi militer Belanda. Kemudian, gedung ini dibangun kembali dan diresmikan sebagai pusat perbelanjaan pada tahun 1970 dengan nama Sarinah. Nah, itu tadi video singkat dari penjelasan sejarah bangunan Sarinah di Kota Malang. Sebagai penutupan, saya ingin meminta maaf jika ada penjelasan yang